warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 14 April 2022, kita kuliah ke-8 setelah, atau kuliah pertama setelah UTS. Dan nanti sampai kuliah ke-14 ya. Saya nggak tahu minggu depan masih ada kuliah, masih ya. Masih mungkin minggu depan terakhir ya. Besok minggu depan terakhir. Oh iya, habis itu sibuk dengan mudik ya. Saya nggak tahu sampai kapan nih, ya, lupa saya ada akademiknya. Ini siku bunga satu ini ada 2 bab ini, siku bunga nih. Bab 7 dan bab 8. Jadi nanti menjelaskan 2 metode untuk mengukur interest rate risk ya. Itu repricing model dan the maturity model. Dua menjelaskan kaitan maturity matching interest rate risk ya. Jadi meskipun matchingnya maturity dan match ya udah sinkron, udah sama-sama dia tempo sama, tapi masih ada potensi menimbulkan risiko suku bunga kalau seandainya pola aliran kasnya berbeda ya, tidak sama. Nanti ada dua repricing model sama maturity model. Kalau yang ketiga ini untuk membuktikan bahwasanya terkait model kedua ini, maturity model ini meskipun dia tempo sama, potensi perbankan itu mendapatkan risiko itu masih ada. Kita tidak ada pricing model. Jadi disebut juga dengan funding gap model. Ini merupakan model yang menganalisis pricing gap, yaitu selisih antara aset. Jadi dibandingkan total aset ya, yang memiliki sensitivitas terhadap bunga harga nilainya. Nilai itu berubah karena berubah suku bunga pada periode tertentu di masa mendatang. Sensitif aset atau LSR. Dengan liabilitas yang suku bunganya akan di-replace berubah pada periode tertentu di masa mendatang. Jadi membandingkan antara rate sensitive assets dengan rate sensitive liability, di mana masing-masing kode itu sama. Misalnya tempo setahun, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Dan sekitar Bank Sentral Amerika, Bank Komersial itu harus melaporkan ke masing-masing utility paket dengan menghitung rate sensitive aset dari sensitive liability. Jadi menghitung itu maksudnya mengelompokkan mana aset yang sensitif terhadap suku bunga, perubahan suku bunga, dan mana yang tidak tengok laporan sensitif saja. Dan dari aset yang sensitif terhadap suku bunga, itu dia liabilitas, itu masing-masing dikelompokkan berdasarkan dia temponya. Jadi contoh seperti ini, misalnya dari maturity tempo aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga dikelompokkan misalnya untuk yang 1 hari ke depan yang mungkin dia tempo aset berapa totalnya, liabilitas berapa, nanti dapat gap. Gap itu selisih antara aset dikurang dengan liability. Jadi kalau aset yang ditempo pada 1 hari 20 misalnya triliun ya, 20 triliun, kemudian yang sistem utang sistem aset terhadap suku bunga 30, maka gapnya lah 20 dikurang 30 dapat minus 10. Nanti kumulatif gapnya minus 10. Dan lebih dari 1 hari, 1 hari sampai 3 bulan, maka sistemnya 30, bisa dihitung 30, kemudian liabilitas 40, negatif minus 10. Lebih banyak utang daripada aset pada layar ini. Dan sehingga jumlah akumulasi layar 1 2 ditotalkan ya, itu minus 20. Layar ketiga untuk yang aset dan liabilitas yang umur 3 bulan sampai 6 bulan. Itu total asetnya ada
terkait dengan aset yang sensitivitas terhadap suku bunga ini 70, sedangkan liabilitas 85. Sehingga gapnya 70 kurang 85 dapat minus 50. Sehingga kumulatif gapnya minus 35. Kalau lebih dari 6 sampai 12 bulan setelah aset yang sensitif terhadap suku bunga, di mana jatuh waktunya 6 sampai 12 bulan, itu 90 dan liabilitas 70. Sehingga gapnya 90 kurang 70 dapat minus 20. Maka akumulasi dari 1 sampai 4 ya, itu minus 15. 35 tambah 20 minus 15. Kemudian lebih dari setahun, 1 sampai 5 tahun, itu aset 40, liabilitas 30. Jadi gapnya 40 kurang 30 dapat 10. Sehingga akumulasi dari 1 sampai 5 itu minus 15 tambah 10 tak minus 5. Lebih dari 5 tahun, aset 10, minus 5. Minus 5 dia 0. Kenapa 0? Karena ini kebetulan jumlah aset yang sensitif terhadap suku bunga 260 sama dengan jumlah liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga 260. Jadi akumulasi pasti 0. Untuk apa ini klasifikasikan aset dan hutang yang sensitif terhadap suku bunga berdasarkan layar jauh temponya, untuk melihat dampak risiko perubahan suku bunga bagi perbankan itu. Maka dimasukkan yang aset yang sensitif terhadap suku bunga aja. Kalau aset yang nggak sensitif terhadap suku bunga dimasukkan seperti kredit kan nggak sensitif. Kredit misalnya. Atau kredit tertentu mungkin sensitif juga. Itu seperti aktiva tetap, itu nggak masuk. Atau seperti misalnya cash kan nggak sensitif suku bunga. Cash di tangan. Mungkin nggak dimasukkan. Nah itu sehingga setiap layar itu bisa dilihat apakah perubahan suku bunga itu berdampak risiko terhadap perbankan atau tidak. Seperti misal kalau yang satu hari, kalau suku bunga berubah besok ya naik 1%, naik 1% berarti plus. Maka dampak risiko suku bunga bagi perbankan itu 1% dikali minus 10, dia dapatnya minus 10 rugi. Kalau naiknya 2%, maka 2% kali minus 10, berarti rugi 20, minus 20. Tapi kalau turun minus 2, maka minus 2 kali minus 10, dapatnya 20, berarti untung. Kenapa untung? Karena kalau suku bunga turun kan, proporsi net settlement itu, netnya itu ada posisi hutang, maka dia akan untung. Itu sebaliknya, seperti misalnya di layar 4 ya. Kalau untuk apabila bunga naik 2%, maka plus 2% dikali plus 20, berarti 40, berarti dia untung. Tapi kalau suku bunga turun minus 1%, maka layar 4 itu akan mengalami kerugian minus 1% kali 20, dapatnya 1% 20 berapa itu? Itu dapatnya mungkin 0,2, minus 0,2. Jadi itu terjadi itu. Jadi dari ilustrasi terlihat bahwa nilai keuangan itu mempunyai selisih negatif kalau kita mau cari yang 12 tahun ya. 12 tahun ini. 12 tahun itu berapa kerugian perbankan kalau suku bunga naik 1%. Kalau seandainya persen, kalau seandainya dia dapat kerugian ya minus 1%, berarti kalau naik 1%, berarti 1% kali minus 15 ya, itu dapatnya minus 1 kali 15 ya. Nah begitu juga kalau seandainya yang jadi kalau RSA-nya itu lebih rendah pada RCL, maka bank itu mengalami kerugian kalau seandainya suku bunga naik ya. Kalau suku bunga turun dia untung. Tapi kalau RSA-nya lebih besar pada RSL ya, maka kenaikan suku bunga untung ya.
dengan suku bunga baru mengalami kerugian. Contoh misalnya tadi itu, misalnya kalau kita multi cap ya, untuk yang di bawah tahun kan minus 15, ini untuk 6 miliar, 15 kan. Nah, kalau suku bunga apa naik 1% ya, naik 1% ya, 1%, maka mengalami kerugian ini sebentar. 1% naik. Persen berarti berapa? 1 berarti 10,1 ya. Persen. 10%. Kalau naik 1% berarti 1% kali relative gap untuk yang di bawah setahun. Jadi minus 15 miliar kali 1%, dapatnya 150.000. 9% berapa? 150 juta dong. Persen berarti kan apa? 150 juta kan? Ini contoh berikutnya, misalnya ini ada aset di perbankan, dibagi berdasarkan rate sensitif, aset rate sensitif liability. Jadi kalau yang bintang itu sistemnya kurang setahun itu. Kalau di liabilitas ada cap ini. Cap ini yang menunjukkan tempo hutang kurang setahun. Ini misalnya ada kredit konsumen jangka pendek itu 2 tahun 50 akunya saldonya. Ada kredit konsumen jangka panjang lebih 2 tahun 5 SBI 3 bulan 30, terus surat berharga 6 bulan 35 itu saldonya. Obligasi 3 tahun 30, hipotek suku bunga 10 tahun 20. Hipotek suku bunga mengambang ya. Namun 30 tahun, tapi suku bunga disesuaikan dengan setiap 9 bulan. Itu 40 itu satu. Sehingga total aset yang sensitif terhadap suku bunga 70. Tapi bulan disamakan, bisa juga beda ya. Sama. Total aset sensitif terhadap suku bunga 70, liabilities juga 70. Nggak mesti sama ya, bisa juga beda. Kemudian giro bagian liabilitasnya. Giro 40. Kan ya kalau giro juga waktu nggak ada ya. Bisa hari ini besok nggak jelas. Maka nggak ada jangka waktu. Tabungan juga tidak ada jangka waktu. Juga deposito 3 bulan 40. Kemudian surat berharga 6 bulan 60. Deposito setahun 20. Deposito 2 tahun 40. Volatilitas 20. Nah sekarang kita hitung ya. Contoh tersebut di atas ya. Bank itu memiliki rate sensitif aset di bawah setahun itu 125 ya. 105-nya cek aja ini kredit konsumen ya, bawah setahun 50, SBI 3 bulan 30, surat berharga 6 bulan 35, dan hipotek ini dianggap kurang setahun karena setiap 9 bulan itu penyesuaian.
Jadi 50 tambah 30 tambah 35 tambah 40 dapatnya 155. So, kalau utang yang di bawah setahun, sertifikat deposito 3 bulan ini giro tabungan nggak masuk ya. Sertifikat deposito 3 bulan 40, dan kira September 20, sebagian 6 bulan tambah 60, deposito 20. Jadi 40 tambah 20 tambah 60 tambah 20 dapatnya 140. Ya. Jadi kumulatif gap berapa? Kumulatif gap kurang setahun itu 155 dikurang 140, jadi positif 15 miliar. Nah, kalau kumulatif gap ini positif, berarti kan bank ini berpotensi rugi kalau seandainya suku bunga turun. Jadi kalau kumulatif gapnya itu negatif, maka ruginya kalau suku bunga naik, ya, balik sama persen negatif. Jadi seorang lagi kalau kumulatif gapnya itu negatif, ya, potensi kerugian kalau suku bunga naik, rugi deh. Ya. Kalau sorry, ya, kalau kumulatif gapnya negatif, ya, positif. Kumulatifnya positif, ya, maka kerugiannya apa? Kalau suku bunga turun, nih, kalau turun, positif. Kalau dia naik malah untung. Oh, positif itu artinya apa? Artinya jumlah aset lebih besar pada jumlah liability. Ini kumulatif gap pasti positif. Ya, kalau suku bunga turun dia rugi. Turun kalau rugi ya. Nah, kalau kumulatif gapnya negatif, ya, apa ruginya? Kalau suku bunga naik. Ya. Jadi kalau kumulatif positif, kapan ruginya? Kalau suku bunga turun. Rugi. Jadi kalau negatif itu kalau utang lebih besar pada aset negatif. Ya. Nah, interest rate sensitivity dapat juga dinyatakan dalam rasio kumulatif gap terhadap aset. Ya. Interest sensitif itu misal kumulatif gap itu 15 miliar, aset di 270 miliar. Jadi sensitif, ini tinggal sensitivitasnya adalah 5,6% sensitivitasnya. Jadi kalau seandainya suku bunga turun, ya, ini kan positif 15 miliar, kalau turun dia rugi kan, itu 1% kali 15 miliar. Demikian. Ya. Atau bisa juga atau 1% itu kan 1% kali 5 kali apa 5,6% dari dikali dengan total aset, misalnya seperti kerugian yang ditanggung oleh bank itu 1 miliar dikali dengan 5,6% dikali total aset, misalnya seperti itu. Bagaimana kalau terjadi perubahan rates atas RSA dan RSL, berubah rates-nya, bunganya berubah, ya, bunga berubah. Jadi ini kalau suku bunga berubah, ya, ini sudah tahu contoh. Jadi dengan asumsi perubahan suku bunga di RSA sampai RSL itu sama, bisa sesama 1%. Tapi perubahannya berbeda dan lagi kita. Kalau sama, maka kumulatif gap dikali dengan perubahan suku bunga. Kalau perubahan suku bunga di rate sensitive aset sama dengan perubahan suku bunga rate sensitive liability. Ya. Kalau dia tidak sama, ya, perubahan itu unequal change in rate on RSA and RSL. Nah, kalau nggak sama, berarti masing-masing dihitung. Jadi dampak terhadap perubahan net interest income, ya, itu adalah RSA dikali perubahan suku bunga RSA dikurang RSL dikali perubahan suku bunga RSL. Ini bukan kompetitif gap lagi, ya. Kompetitif gapnya karena di breakdown. Kalau kompetitif gap itu kan sebenarnya sisi antara RSA dan RSL. Kalau di breakdown berarti kompetitif gap ini dikeluarkan di breakdown jadi RSA RSL.
Jadi RSA dikali perubahan suku bunga RSA itu udah menunjukkan net income, interest income. Sedangkan RSL dikali perubahan suku bunga RSL itulah perubahan beban bunga, perubahan beban bunga. Jadi RSA jadi disepakati perubahan interest revenue dan perubahan interest expense kalau yang di FSL. Jadi sehingga kita bisa itu karena perubahan suku bunga masing-masing itu berbeda. Contoh di sini, misalnya kalau yang sensitif aset perubahan suku bunga 1,2%, sedang perubahan suku bunga adalah utang 1%, sehingga kita bisa hitung berapa interest revenue, perubahan interest revenue itu 155 RSA dikali dengan 1,2%. Dan perubahan interest expense RSL kali dengan 1%, karena perubahan 1% positif. Dapat 310 juta. Jadi untung ya, masih untung. Mengenai kerugian, harus suku bunga naik ya. Naik. Ini juga salah. Ini 40 ya. Karena tadi 140. Ya. Kita kembali lagi di sini. Apa kelemahan dari pricing model itu? Apa kelemahan? Itu yang pertama ya, mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value asset and liability. Jadi dia menggunakan dari buku kan, kita bukan dari buku ini. Padahal perubahan suku bunga itu ada berdampak juga di pasar dari aset atau utang itu. Jadi diabaikan oleh metode repricing model. Kemudian over aggregate atau jumlah RSA. Jadi maksudnya karena dia mentotalkan aset yang sensitif, dari suku bunga bisa di bawah setahun kan dikumulasikan. Karena masing-masing aset itu memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam maturity. Maturity kan ada yang 1 hari, 3 hari, 4 hari. Diabaikan itu. Itu di bawah setahun aja, digabung semua teraset dikali dengan perubahan suku bunga. Ya. Pada laba kerugian. Itu kan perhitungannya sangat kasar itu. Karena kalau asetnya itu umurnya bukan setahun, ya, bisa 6 bulan, berarti kan 6/12 kan. 6/12 kali suku bunga kali saldo pokoknya. Bukan setahun. Ya. Maka itu menyebabkan terlalu agregasi, terlalu over. Sifat saya sekali gabung. Sehingga tidak begitu tepat. Kerugian itu tidak tepat. Ya. Yang tepat itu gimana? Yang tepat adalah memperhitungkan juga prodinya masing-masing aset itu. Aset A misal umur 30 hari, aset B 60 hari. Tentu saja pendapatan berbeda kan. Ya, kalau naiknya itu berbeda karena 30 hari, 60 hari beda. Tapi dengan agregat itulah disamaratakan. Dan yang ketiga, mengabaikan problem run off, di mana ada sebagian long-term aset dan liability jatuh tempo kurang setahun. Tapi yang tetap dihitung dalam aset liability yang lebih dari setahun. Jadi itu yang kelemahannya seperti itu. Dalam RSL yang digunakan hanya memasukkan aset liability yang on balance sheet saja. Sedangkan off balance sheet tidak masuk. Karena off balance sheet itu kan item
yang berpotensi jadi aset dan menjadi liabilitas. Obligasi itu. Dia ada obligasi aset, obligasi liability. Karena potensi kuat sekali itu. Jadi aset sama hutang. Harus diperhitungkan juga. Dalam sini tidak diperhitungkan obligasi. Dengan sisi kelemahan itu, maka menggunakan maturity model untuk menentukan potensi risiko suku bunga, perubahan suku bunga di pasar terhadap bank itu. Jadi maturity model ini mengatasi kelemahan utama dari repricing model yang menilai aset dan liability dilarang maturity model mengatasi kelemahan utama repricing model. Ya, aset dan liability dengan menggunakan book value. Jadi sangat. Jadi kalau dia batasi kelemahan menggunakan book value, sehingga maturity model ini menggunakan market value, ya, value. Ya. Jadi menentukan dampak perubahan suku bunga terhadap market value. Itu maturity model. Nah, sebelum masuk ke maturity model ini, kita lihat karakteristik dari aset dan liability. Terkait dengan market value ini, market value. Market value itu menggunakan present value, ya, dalam nilai market value. Jika kita lihat rule pertama itu, bagaimana dampak perubahan suku bunga terhadap market value aset dan liabilitas. Suku bunga berubah, berapa market value. Nah, contohnya misal satu pemegang keuangan memegang obligasi yang memiliki nilai nominal 100 dengan masa tempo setahun. Nah, yang memberikan suku bunga tahunan 10%. 10% itu bunga kupon obligasi itu. Real to maturity-nya yang berlaku sekarang adalah 10%. ITM-nya 10%. ITM itu bunga penentuan bunga efektif lah bagi pemegang saham, bagi pemegang obligasi, atau harapan dari pemegang obligasi itu. Ya. Real to maturity itu. Kalau kita lihat ya, dampak suku bunga terhadap nilai pasar itu, misalnya di obligasi umur setahun, ya, setahun. Kalau setahun berarti kan present value dari face value ini sama ke intermediate, nilai obligasi market value-nya ditambah kupon, ya, dibagi 1 tambah R. Kalau mau bisa juga F, pada setahun F dibagi 1 tambah R ditambah kupon dibagi 1 tambah R. Jadi 100 tambah 10, 10 itu kupon, 100 adalah face value. Bagi 1,1, dapatnya 100. Jadi sama dengan nominal. Kenapa sama nominal? Karena ketentuan di present value itu kalau diskontonya diskon vektor sama diskon 10% sama dengan nilai kupon bunga obligasi, ya, maka pasti sama nominal dalam present value. Nah, itulah gimana kalau ITM naik 10%, tingkat diskon itu 11%. Maka present value-nya 100 tambah 10 dibagi 1 tambah 11%. Dapat 99,1. Jadi nilai obligasi turun. Turun nilai. Itu kalau seandainya suku bunga
naik ya. Bunganya negatif dengan harga pasar obligasi. Kalau suku bunga turun, gimana? Harga pasar naik ya. Pasar naik. Itu naik. Nah, itu ya yang lihat hubungannya itu. Kemudian berapa itu penurunannya? 99, tadi 100, sekarang 99,1. Jadi turunnya minus 0,9. Atau representasi minus 0,9 dibagi 100. Jadi dapat minus 0,9%. Jadi semakin banyak negatif ya, suku bunga naik, maka market value turun. Terus suku bunga turun, market value naik. Dampak lain terhadap market value apa? Itu masa jatuh tempo. Itu kan suku bunga. Jadi jatuh tempo itu kita lihat ya, misalnya itu umurnya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu kalau bukan 10% tetap, bukan 10% tetap jadi 100 nominal. Jadi berapapun jatuh temponya, umurnya, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau tingkat bunga pasar dengan tingkat bunga kupon sama, berarti nominal sih. Berapapun kupon lama. Dan kita lihat kalau itu naik jadi 100%, kalau itu naik 100%, maka obligasi itu akan turun kan 98,29. Ini 98,29. Saya rugi minus 1,71. Kalau jatuh tempo obligasi itu dari 2 jadi 3 tahun, perhatikan market value berapa untuk bunga pasar 11%. Jadi berapa? 97. Jadi semakin lama umur, makin turun nilai pasarnya. Nilai pasar. Risiko semakin tinggi deh. Ini risiko. Ya. Jadi masa tempo obligasi semakin lama, makin semakin turun dari pasarnya. Kita lihat secara grafik ya, dampak perubahan suku bunga terhadap market value. Ini masa di tempo ya, di tempo. Kalau di temponya dari setahun, jadi 2 tahun, 3 tahun, maka kerugiannya makin besar ya. Rugi minus 0,9, dia rugi minus 1,71. Lagi jadi minus 244. Data ini. Data ini lihat ini. Ya. Jadi rule ketiga itu misalkan semakin lama masa di tempo, jadi penurunan nilainya bertambah per tingkat diminishing itu setiap tingkat suku bunga. Diminishing. Nah, sekarang bagaimana maturity gap itu diterapkan? Dimulai tingkat risiko suku bunga ini. Jadi maturity gap selisih antara masa jatuh tempo aset dengan masa jatuh tempo liabilitas. Jadi kalau ada gap berisiko, tapi kalau tidak ada gap, misalnya jatuh tempo aset 10 tahun, jatuh tempo utang 10 tahun, berarti nggak ada risiko. Sepanjang pola gerakan sama. Itu contoh ya. Ini misalnya aset perbankan. Asetnya 100 juta. Bunga kuponnya
Ini hasilnya bentuk obligasi. Nah, obligasinya 10%, maturity-nya 3 tahun. Maturity aset 3 tahun. Kemudian liabilitas ya, liability-nya itu 90 juta, selisih utang aset yang utang itu 10 juta. Itu masuk ke equity. Liabilitas itu bunganya 10% sama ya. Dan jangka waktu setahun. Jadi lebih lama jangka waktu aset daripada jangka waktu utang. Jadi maturity gap berapa? Itu 2 tahun kan. 3 tahun aset ditempuh, utang setahun. Jadi 2 tahun. Jadi positif. Ya. Jadi maksudnya pada saat aset itu ditempuh kan bank itu terima uang dan dana terima 100 juta tambah bunga nanti baru bisa timbal utang. Sorry. Kalau saya utang ditempuh setahun ya, aset punya tempo, karena tempo 3 tahun lagi. Ya. Tapi gimana ceritanya? Ya. Nah, kita lihat jika suku bunga naik 11%, maka market value aset lebih atas jadi ini, yang dimerahkan itu. Aset dari 100 juta jadi 97,56. Dari mana kan? Di buku nggak dikasih tahu. Dan present value dari utang dengan turun naiknya suku bunga 10% lah 89,9 juta. Present value dari utang. Nah, saya bertanya dari mana di 9,56. Jadi gini, saya penjelasan seperti ini. Jadi suku bunga pasar 10%, sebelumnya 10%, 11%, sebelumnya 10%. Maka nilai aset 100 juta yang 3 tahun, kupon rate 10% dan sehingga berikut. Ini menggunakan present value kan, present value dari obligasi itu kan present value kupon, ya, ditambah present value dari nominal. Ya. Jadi kalau di kupon sigma dikali kupon 10 juta dibagi dengan dikali 10%. Dibagi 1 tambah 10% pangkat 3. Pangkat 3. Okay. Dan ditambah dengan present value dari face value. 100 dibagi 1 tambah 10% pangkat 3. Dapat 97 itu. 97,65 juta. Dapat ini. Ini present value kan. Present value ya. Nah, itu jawab untuk menghitung present value dari obligasi. Kalau present value dari utang. Sama juga, pertama kita present value kan dari beban bunga dari utang itu. Selama ini kurang setahun sekalinya. 100 juta dikali 10%. Itulah bunga utang. Karena setahun dibagi 1 tambah 10% pada 1. Nah, kalau itunya kalau apa? Mati banget waktu saya. Dan dapatkan dengan suku bunga dari 10% jadi 11%, itu 1% kan adalah
kita kurangkan nih 97, bukan 97, 89,19 ya. Dapatnya 8,37 juta. Itu jadi penurunan likuiditas ya, dari 10 juta turun menjadi 8,37 juta. Ya. Ini. Sedangkan aset 97,56 juta. Sedangkan utang 89,11 juta. Jadi selisih ini berapa? 8,37 juta. Jadi sebelumnya equity berapa? 10 juta. Jadi 10 juta dikurang 8,37 juta, dapat berapa? Dapatnya 1,63 juta. Jadi apa, ya perubahan aset 2,44 dari 2,4 juta, sekarang 97,6 juta, jadi 2,44. Kemudian liabilitas tadinya 90 juta, sekarang 89, jadi 0,81. Di situ dapat 1,3. Sama dengan itu bisa juga 10 juta dikurang 8,3 juta, dapat 1,63 juta. Perubahan equity-nya ini. Oke, turun sebesar 1,63 juta. Nah, berikutnya maturity matching ya. Interest rate is. Kalau dari maturity ini ya, kalau kita lihat kalau seandainya gapnya 0 kan tidak ada dampak perubahan suku bunga ya. Kalau artinya gitu ya. Jadi kalau seandainya ini kan itu sesama 3 tahun, 3 tahun. Nah pasti kenaikan suku bunga nggak berdampak ya. Tapi ternyata begitu dites ya, meskipun maturity udah match, dia tempo sama, tapi tetap aja berpotensi ada kerugian di suku bunga. Ya. Nah, kenapa? Itu kalau terjadi pola aliran kas berbeda. Misal pola aliran kas aset ya. Aset itu mungkin dicicil setahun 2 kali. Tapi utang sekaligus 11 tahun. Nah, itu berbeda kan. Perbedaan itu menyebabkan meskipun sesama setahun jauh waktu temponya, aset sama utang, masih bisa berpotensi ada kerugian suku bunga. Sama juga seperti bisa asetnya umur 4 tahun. Ya berarti 4 tahun juga. Kalau perhitungan tadi itu kan kalau sama itunya, sama di tempo kita diterima bunganya ya, kupon diterima di akhir tahun keempat ya, sama seperti itu, maka tidak ada kerugian atau keuntungan ya. Kalau terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga nggak ada. Nah, tapi kalau seandainya aliran cash yang diterima setahun itu berbeda ya. Jadi kan akhir tahun kita 4 tahun kan sama, jadi ada risiko. Jadi begitu aset itu setahun itu terima 2 kali, bisa kalau 4 tahun berarti 8 kali diterima. Kalau liabilitas karena tiap akhir tahun berarti 4 kali terima, 4 kali dia bayar berutang. Pola aliran kas beda. Itu bisa menemukan kerugian. Ya. Nah, ini contoh seperti ini. Ini contoh bila aset yang masuk dalam lending ya, pinjaman diberikan 100 juta, bunga 15%. Pokoknya diproses setiap 6 bulan. Pertama 50 juta dan 6 bulan kedua 20 juta. Setelah liabilitas ya, setahun juga sama, setahun juga. Pokok 100 juta, tapi dibayar setiap akhir tahun. Setahun akhir tahun dibayarnya. Ya, dengan bunga 12%, bunga sama, ditempo sama. Tapi pola aliran kas berbeda. Ya. Pola aliran kas berbeda, kalau utang itu, kalau aset itu diterima setahun 2 kali, utang dibayar sekali setahun akhir tahun. Itu yang pertama.
Jadi kalau bunga reinvested sama 15%, sama. Maka cash flow-nya bisa dihitung ya. Cash flow ini kalau bunga reinvested sama 15%. Di 6 bulan pertama dia terima apa? Pokok 50 juta, sama bunga di setengah. Bunga setengah dari mana tuh? Dari 15% dikali 100 juta ya. Dibagi 2. Karena kan 15% itu setahun. Ini kan 6 bulan. Jadi karena 6 bulan maka 15% bagi 2 dapat 5%, ya, kali kali berapa? Kali 100 juta kan. Kan bunganya pokok masih 100 juta sampai 6 bulan. Ya. Jadi pokok diterima 60 juta, sama bunga 100 juta. 100 juta dari mana? Dari 100 juta kali 15% bagi 2. Ya. Dapat 57,5 juta. Jadi 6 bulan pertama dia terima audit berapa? Pokok 60 juta tambah bunga 6 bulan. Bunga 6 bulan itu bukan 15% kali 50 juta ya, tapi 15% kali 100 juta. Ya. Dia dapat uang 6 bulan pertama dapat 57,5 juta. 57,5 juta diinvestasikan kembali semuanya. Di 6 bulan kedua diterima 2 itu. Satu eh, hasil investasi, yang kedua hasil yang cicilan 60 juta. Jadi gini, jadi 6 bulan kedua terima pokok ya. Pokok 50 juta ya. Kita terima pokok ya. Di tahun kedua, di akhir tahun ya. 6 bulan kedua akhir tahun, 6 bulan kedua di akhir tahun. Dia terima apa? Pokok 50 juta, cicilan kedua. Kedua. Kemudian ditambah dengan bunga 3,75. Dia 3,75. 15% kali 50 juta. Jadi kan 100 juta kali. Karena 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena 50 juta itu sudah jatuh tempo. Sudah diterima. Bisa 50 juta. Dia 50 juta kali 15%, bagi 2. Kan 6 bulan 5. Dapat 3,75. Kemudian dapat bunga deposit. Deposit berapa? 57,5 juta dikali 15% dibagi 2. Dapatnya 4,315 juta. Sehingga cash terima di 6 bulan, akhir 6 bulan itulah 58,065 juta. Kenapa nggak 100, Pak? Karena 20 juta kalau diterima ke 6 bulan. Ya. 6 bulan, jadi walaupun terima di akhir 6 bulan jatuh temponya itu kan bagi dari 50 juta. Gitu. Jadi ingat ya, 6 bulan kedua itu pokoknya 50 juta, bukan 50 juta tambah 57,5 juta. Enggak. 57,5 juta itu dianggap berasal dari 50 juta pendapatan yang pertama diterima. Total cash flow berapa? 57,5 juta tambah 58,065 juta. Dapat 115,565 juta. Jadi hitungan begini ya, banyak mahasiswa salah. Benteng nih. Bingung nih. Ya. Masih bertele. Itu total cash flow-nya berapa? 115,5625 juta. Cash outflow berapa? Hutangnya kan 100 juta. Bunga 15%. Ya. Jadi pokok tambah bunga di 15% kali 100 juta, dapat 115 juta. Jadi 115. Tinggal lewat account itu kan untung. Kenapa? Karena pendapatannya 115, bebannya 115 juta. Jadi untung berapa? 0,5625 juta. Untung. Kalau suku bunga apa,
15% ya, 15%. 15% sama suku bunga aset sama suku bunga utang. Jadi jatuh tempo sama, suku bunga sama, tapi bisa menguntungkan. Yang bisa juga mengalami kerugian karena pola aliran kas beda. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya bunga reinvest itu jatuh 12%? Tadi kan bunga reinvest sama dengan bunga 6 bulan pertama kan. Karena kalau turun suku bunga akhir 6 bulan pertama itu semua 12%. Berarti 6 bulan pertama diterima apa? Pokok 50 juta tambah bunga 1 juta. 1 juta itu dari apa? Dari 20% kali 100 juta. Dibagi 2, 6 bulan kan. Nah, 6 bulan kedua diterima duit dari debitur itu berapa? Pokok 50 juta ya. 50 juta ini. Pokok 50 juta nih, 50 juta yang cicilan kedua ya. Lalu tambah bunga apa? Bunga dari yang diberikan itu. Berapa? 3,75. Karena di bulan kedua itu saldo tinggal 50 juta, bukan 100 juta lagi. Maka 15% dikali 50 juta dibagi 2 ya, ke 6 bulan. Itu tadi kalau yang ini kan berapa 100 juta? Karena ini 100 juta itu dari 100 juta itu bunganya. Bunga 6 bulan kedua jadi 375, separuh dari bunga 6 bulan pertama. Bunga reinvest dapat berapa? Bunga reinvest itu bapaknya adalah 57,5 juta dikali dengan 12% dibagi 2 ya, dapat 3,45 juta. Gitu ya. Jadi seorang lagi bunga reinvest yang itu dapatnya berapa? Karena investasikan 57,5 kan, dengan 12% dibagi 2. Berapa bagi 2 karena 6 bulan. 12% itu setahun kan. 6 bulan bagi 2. Dapat 3,45 juta. Sehingga 6 bulan kedua diterima dana berapa? 57,2 juta. Itu cash flow-nya 57,5 tambah 57,2. Dapat 114,7. Sehingga apa? Dengan adanya suku bunga di bulan kedua turun dari 15 ke 12%, itu jadi apa? Bank itu rugi. Kenapa rugi? Karena pendapatan bunganya 114,7 juta, sedangkan sedangkan utangnya adalah 115 juta. Jadi 114,7 juta dikurang 115 juta dapatnya loss 2,3 juta. Ya. Di sini udah ngerti nggak? Ngerti nggak sampai sini? Ya. Udah ngerti sampai sini? Nah, kita lihat ada soal di bukunya itu ya. Bukunya mana? Buka e-booknya ya. E-booknya. Ada soal saya coba bahas soal sini. Kemudian, nah ini ya. Udah kelihatan belum? Ini soal pertama ya. Itu kalau di buku chapter 8 itu nomor 9 ya. 9 soalnya. Nah ini ya. Ini misalnya tutup di atas. Sebentar.
Biasanya neraca untuk buka keuangan ya sebagai berikut. Itu ada cash and due form itu 6,25 short term consumer loans ya, setahun. Long term consumer loan 2 tahun. Kemudian T-bill 3 bulan. Kemudian T-notes 6 bulan ya. Treasury notes ya. Kemudian Treasury bond 3 tahun, 5. Dan 10 tahun fixed rate mortgage ya. 30 tahun floating rate mortgage kemudian sesuaikan setiap 9 bulan. Dalam premis jadi 0,5 total 337. Kalau liabilities ini yang sensitif terhadap bunga ya. Dan di dalam liability-nya ada deposit 2 tahun 50.000. Kita baca di bawah ke atas ya, kemudian terbalik. Kemudian deposit setahun 25. Kemudian commercial paper 6 bulan. Interest certain 3 bulan. Sertifikat deposit 3 bulan dan state deposit 1 bulan. Kemudian demand deposit atau deposito berjangka. Demand deposit itu sama dengan apa? Tabungan 50.000. Ya. 50 ya. PT kapital 25,6. Nah, ini kita menggunakan metode ini apa? Repricing modal tadi itu. Ya. Nah, hitung nilai rate sensitive asset, rate sensitive liabilities, dari pricing gap over the next years ya. Jadi untuk setahun. Ya. Dan yang ke B hitung expected change in the net interest income untuk bank jika interest rate naik 1%. Untuk RSA dan RSA itu juga 1%. Ini sama. Ya, dan juga jika jatuh 1%. Jadi itu ada dua kondisi. B 1% itu 1%. Yang C itu expected change ya. Perubahan dari net interest income bagi bank. Jika interest rate-nya naik 1,2%, RSA, tapi RSA-nya 1% ini berbeda sebenarnya, berbeda. Ya. Kemudian interest rate jatuh 1,2% untuk RSA, tapi RSA-nya jatuh 1%. Ya. Beda juga. Jadi pertanyaan 10 nilai lagi. 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama ini kalau dijawab kasih guidance aja, nanti saya tuliskan di rumah ya. Jadi kalau A itu ya, jawaban A itu ya, ini soal 9. Jawaban A itulah itu mekanismenya identifikasikan aset yang sensitif, jadi SLA ya, jadi sensitif red aset yang umur di bawah setahun. Saja. Saldo itu berapa? Berapa juga
Di sini yang aset yang dibahas berapa? Pertama 62,5 ya. 62,5 ya. 62,5 ya. Ini yang berapa lagi itu? 37,5 ya. 37,5 tambah 37,5. Berapa lagi itu? Jadi kalau tambah ini sigmund ya. Berarti 43,75. 3,75. 3 tahun nggak masuk, 10 tahun nggak masuk. Ini masuk nih. Padahal setiap sebulan tambah 50. Berapa itu? Soalnya berapa? Kita hitung suara bisu semua tuh. 193,75 Pak. Terus 3,75 75 Pak. Nah, jadi kita hitung dulu ya. Dan SRL-nya juga yang di bawah setahun. Itu di bawah ya, ini nggak masuk. Setahun 25 masuk. Berapa? 6 bulan, 75 masuk. 75. Berapa lagi itu? Srimon 25 masuk ya. Srimon. Dan Srimon lagi, Srimon 50. Kalau 1 month 27,5. 5. Masih nggak masuk ya? Masuk. Nah itu, ini berapa nih? 212,5 Pak. Gap ya. Sini 3,75 kurang 2,5 berapa ya? Negatif berapa? 18,75 Pak. 14,75. 18 Pak, maaf. 14. Ini mata uang apa? Mata uangnya adalah dolar ya, dolar. Di gap itu nomor depan nomor B lihat ya. Nomor B ya. Hitung berapa perubahan net interest income ya. Nah, dia ada dua nih. Kalau bunga naik 10% dan bunga turun 10% ya. Ya, satu maka net interest net interest income ya sama dengan perubahan ya. Perubahan. Simbol perubahan. Stop dulu ya. Simbol sama dengan ya. Ini berapa? Dengan itu kumulatif gap ini jadi min dolar
ya. Berapa? Coba terima. Berapa? Dikali persen. Kan naik ya, berarti plus persen. Berapa nih? Halo? Negatif 0,1875 Pak. Negatif 0,1875. 0,1875. Ya. Itu ya. Kalau bunga turun ya, bunga turun. Ini naik ya, increase. Increase ya. Ini berapa? Minus 18,5 jadi minus persen. Berapa nih? Hasilnya positif 0,1875 Pak. Ini berapa nih? Dan hasilnya itu apa sih? Itu yang seperti ini perubahannya berbeda ini. Interest income jika aset Elsa naik 1,2%, sedangkan Elsa naik 1%. Jadi kita beri rumusnya ya. Saya breakdown. Ini C. Satu. Naik 1%. Ini berapa? Ya. Ini di breakdown ini ya. SLA berapa? SLA kan 193,32. Ini berapa? Jadi 1,2% ya. SL itu berapa? 212. Berapa itu? Halo? 2,325 dikurang 2125 hasilnya 0,2 Pak. Benar ya? Benar sih, ya benar. Ya. Gitu ya, 0,2 betul ya? Betul ya? Udah ke mana telinga rasa ngomong benar 0,2. Iya Pak. Ya, cepat jawabnya. Kurang C2 ya. C2.
bunga SA turun 1%. Bunga SA turun 1%. Saya proses ini. Sehingga perubahan interest income berapa? 1%. Jadi diganti ini negatif ya, minus 1%. Ini minus 1,2%. Ini hitung berapa nih? Ini hitung berapa? 0,6125, Pak. Negatif positif. Positif. Positif nih. Positif benar nih. Ini kan hasil negatif. Ini hasil berapa? Yang pertama berapa? Hasil barang kurung pertama berapa hasilnya? Negatif berapa? Yang pertama negatif 1,9375. Yang kurung kedua berapa? Negatif berapa? 2,55. Berapa? Minus 2,55. 2,55 ini. Ini berarti tambah ya. Berarti ini plus. Plus berapa? Berapa tadi? 0,6125, Pak. Kalian coba cek lain benar nggak? Ya. Ini dapatnya di Jepang itu. Usul analisis ya. Jadi kalau yang kondisi kedua ya, itu ada rugi ya. Ini sudah parah, ini posisi negatif nih. Pertama ini berapa nih sini? Ini 0,2 supaya juga 0,2 nih. Ini berapa sobat? Yang C1. Satu ini cuma hitung deh. Itu yang pertamanya 1,9375, Pak. C1 ini berapa? C1 berapa hasilnya? 2325, 2,3. Tandanya apa? Positif, Positif, negatif. Pak. Positif. Positif.
Berapanya? 2325 Pak, positif. 2325. Itu semua positif dong dapatnya. Ya, semua positif. Ya, ini ya. Jadi karena ini utang kalau turun kan dia menguntung tuh. Utang turun untung itu lebih gede pada yang aset. Ya, aset untung cuma 1%. Kalau aset rugi mana ya? Rugi 1%, untung 10%. Tetap positif. Yang pertama naik 10% aset untung, tapi turunnya 1% rugi. Berarti untung lebih besar pada rugi. Maka tetap positif. Itu. Kemudian yang kedua ini, soal kedua. Yang kedua yang baru saya jelaskan. Masih kontribusi model ya. Masih ini. Ya. Ini soal sama yang kedua nih. Secil soal yang terkait dengan apa? Maturity model ya. Maturity model. Nah, ini soalnya. Ini. Ini. Jadi ini soal yang terkait maturity. Ya. Ini bisa country bank memiliki nilai pasar, nilai balance dalam miliar ya, dan juta dolar. Di mana interest seniority sama. Ya. Interest dalam bentuk setahun. Ini cash 20, bulan 15 tahun, commercial loan 10% interest ya. Loan payment. Ya. Kemudian 30 tahun mortgage 2% interest ya. 300. Kemudian beban deposit ya. 5 tahun sebagai deposit 6% interest bulan payments 20 tahun ya. Debenture 3% interest ya. Beberapa maturity gap untuk country bank ya. Maturity gap ya. Ini menggambar pilih. Maturity gap berapa itu? Maturity gapnya 15 tahun, M asetnya 15 tahun. Ini bisa di apa ada 5%, 15 tahun dan 30 tahun.
Ya. Sehingga masuk ya. Ini pakai rata-rata nih sebentar. Oh di chapter ini apa? Titik oh, sedikit. Ini di buku ini motif tiga nggak dijelaskan, tapi soalnya kemasuk ya. Ini bukunya buku udah revisi nih. Sebelum tiga itu udah ada ya. Sebentar. Ini, ya. Nah, ini bukunya ya. Ini saudari kita soal berapa? 24 ya. Motif tiga ya. Tiga. Ya begitu juga ada. Ini udah kelihatan belum bukunya? Halo? Udah, Pak. Nah, ini, ya. Nah, ini buku di chapter 8 ini ya. Ini tidak ada motility gap nih. Ada replacing gap. Ini semua sudah keluar. Belum tahu saya. Ini kalau mau ada replacing model kan. Nah, ini udah kita saya jelaskan tadi. Nah, kemudian habis itu ada lagi langsung summary ya. Replacing gap. Tapi soal sudah ada apa motility udah ada soalnya. Tapi nggak ada motility gap nggak ada. Ini di Silama tuh. Tuh. Nggak ada nih. Ya.
Ini reserve. Jadi ini pricing gap ya, pricing gap. Nggak ada. Mungkin di chapter berikutnya. Ini mungkin bukunya bikin edisi ada perubahan ya. Nah, ketika itu masuk kedua kali itu. Bab yang ke-9. Pada yang 9. Oh, sorry, muncul sini. Singgit. Situ 8. Oh, pendek ya. Itu juga nggak ada nih. Sini. Di chapter 8 itu. Ini soal dikeluarkan di chapter 9, soal dikeluarkan di chapter 8. Ya. Nah, jadi kalau yang chapter 8 itu ini chapter 8 itu nggak ada ya. Nggak ada yang soal yang itu deh. Yang dari yang ini. Itu beda soal pakai proporsi itu. Oh, ini multi model pendek ya, dia pendekkan nih. Multi model ya. Berarti saya pakai edisi lain itu, bukan ini edisinya. Ya. Di 24 berarti ini aja nih ya. Berarti gini Pak, untuk soal ini ya. Bisa. Mana soal tadi mana? Ini ya. Stop dulu. Ya. Jadi teori saya mungkin bisa yang edisi sebelumnya kali ini. Trigap ya. Jadi nanti setelah hitung kalau seandainya kan motif trigap bukan tribank ya. Trigapnya setelah itu nanti apa durasinya itu kan ada 15 tahun ya. Jadi present value berapa? Present value dari komersial loan ini berapa present value-nya ya.
Jadi soalnya. Ini kan. Jadi apa? Ini kan pertanyaan berapa trigap bukan tribank ya? Satu tiga. Dicari lu. Cari pertama. Cari present value. Sing. Dan setelah itu jumlahkan present value dari ya, metode tiga total present value ya. Kurang dengan present value tambah ini saya hitung dulu apa ini 20 ini berapa persen value ini ini sudah market value kan, jadi gapnya berapa nih, ini dikurang dengan 20, ini sudah kalau pertanyaan A ya, yang A. Ini kan dia nggak termasuk cash ya, 160 tambah 360 berapa itu? 460. Oh, itu udah itu 60 dikurang dengan ini juga termasuk equity ya. Yang deposit 210 tambah 1000 berapa? 330. 330. Ini berapa? Ini berapa nih? 130, Pak. 130. Ini untuk tiket ya. Positif ya. Positif. Nah, sekarang yang B ya. Yang B-nya. Kalau seandainya tadi kan present value bunga 10% ya. Jadi dengan bunga 10%, dia kan sama nominal. Ini 10-8% sama nominal ya. Ini kalau ini yang tiketnya suku bunga security ya. Yang B ya. Itu naik persen ya, naik 1%. Oke. Bila persen itu untuk hitung dulu ya, hitung dulu. Pertama itu persen value dari
dari apa commercial loan, commercial loan. Ya, B1 present value-nya, ya. Kedua kami itu nanti present value dari berapa? Dari mortgage ini. Ya. Terus berapa? Terus berapa? Bunga pasar ya. Diskon rate ya. Market rate itu berapa? 11%. Berarti jadi 11%. Oh, ini 2% ya. Ini 10% berarti ada 9%. Mungkin saya singkat MR aja. 9%. Jadi masih 8%. Kalau yang itu yang aset ya. Dan keempat itu cari nih yang present value dari CD 5 tahun ya, deposit 5 tahun. Ya. Ya, present value. Nah, ini kan ini masuk aset nih. Ini aset. CD 5 tahun ya. Deposit ya. Ya. Kita market nih. Dengan persen 3%. Persen. Kemudian B4 ya. 4 dari present value dari apa? Dari debenture ya. Persen dari 10% 8%. Berapa ini berapa? Tahun ya, 10 tahun. Persen. Ini termasuk 8%. Tapi ini 7%, 5%. Ini kalau N ini berapa dia? N-nya tahun. Kalau ini suku bunga berapa nih? Ini kelas persen. Kupon sama kupon aja ya.
Kumpul 10% ya. Kumpulnya berapa persen? 8% ya. Kumpulnya 6%. Kalau sudah tahu cari present value kan? Halo? Halo? Semua. Halo? Iya, Pak. Cepat jawabnya dong. Ya. Berdampak terhadap market value PT. Ini jawapan ini. Bawa itu sendiri rumah. Yang C ya. C. Itu jadi A dikurang A dikurang B. Ini betul sih. Dampak adalah berapa equity sini? Berapa equity tadi? Berapa equity-nya? Halo? 50, Pak. 50. 50 tambah dengan hasil A dikurang B ya, itu ya. Jadi itu jawaban ya. Ini multiplikat ini konsumsi ini 330 ya. Jadi jadi berapa ya? Sisi itu yang berdampak pada equity. Ini jawabannya. Kita pertanyaan di sini. Jelas, Pak. Jadi saya kumpulkan minggu depan nih ya. Jadi dibuka minggu depan ya. Jadi nanti dilampirkan di itu di gas videonya. Ini video sudah kan chapter apa 8 ini belum bikin tuh. Saya lupa ngasih tugasnya. Jadi bikin chapter 8. Nanti bikin chapter 8 itu kamu terakhir lempari apa ini lampiri ini di video kamu itu. Kemudian jawabannya kamu jelaskan ya. Dan soal ini dijawab dan di soal dijawab juga. Ini juga di soalnya jawaban ini petunjuk jawabannya ya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, itu berarti nanti kamu silakan depan ya. Soal.
Jadi tugas besok itulah ada 2 chapter 8 dan 9 ya. Yang tersirat bagian 1 yang tersirat bagian 2 masing-masing satu file ya. Satu file masing-masingnya. Kemudian untuk yang chapter 8 itu, yang pertemuan 8 ini kamu jawab 3 soal tadi. 3 soal tadi. Kalau ada petunjuknya tuh. Jadi kalau nggak ada percaya, kalau kita absen ya. Absen. Kuliah ke ini India ya, India ada 8 ya. India dan India. Oke. Bayu. Baik, absen. Jadi mana sih? Untuk mengganti. Bentar ya. Mana sih pencetnya? Ini. Gue ke 8 kan? 8. Udah kisi sih. Yang ke-9, Pak. Yang ke-8 UTS. Apa? Yang UTS. Oh. 9 berarti ya. India dan India. India. Bayu. Azra. Azra hadir, Pak. Saddam. Hadir, Pak. Patrick. Hadir, Pak. Tika. Hadir, Pak. Nada Yasa. hadir, Pak. Juliana Arianti. Hadir, Pak. Siti Jumayati. Hadir, Pak. Linda Lestari. Hadir, Pak. Kemudian Revi. Hadir, Pak. Rahmanisa. Hadir, Pak. Siti Atika. Dia sakit, Pak. Sakit. Ini mana? Si izin sakit mana? Saya tahu dokter. Belum dikirim, Pak. Nanti aja saya perisi ya kalau udah kirim. Sakit apa dia? Itu lehernya sakit, Pak. Dia nggak, kalau duduk kelamaan nggak bisa. Kenapa? Terkilir tidur? Gimana? Hah? Iya, kok kayaknya. Hati-hati tuh. Nanti ulah apa-apa tuh. Si Fania? Hadir, Pak. Si Amalia? Hadir, Pak. Si Wulandari? Hadir, Pak. Kemudian si Silka? Hadir, Pak. Di Retno? Hadir, Pak. Kemudian si Farhan? Farhan? Hadir, Pak. Kamu ke pendemo ya? Baca ke demo itu. Ikut demo kamu? Enggak? Ikut demo? Enggak, Pak. Saya nggak ikut, Pak. Nggak dibolehin sama Mama.
Oh, sama mama. Yang ikut demo siapa di sini? Yang demo kemarin? Yang ikut kat sini? Demo ikut tu bisa ada datang dia lihat dia betul ikut juga gitu. Ya. Nabila, Hadir, Pak. Nisa, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Maila Sofa, Hadir, Pak. Endang. Hadir, Pak. Ya, nanti yang situ minta surat dokternya. Okey, berikutnya foto bersama. Saya hitung ya. Pak, Okey, maaf, Pak. satu. Ya. Ini Pak yang Oh saya ya, sama kau ya. Ya benar-benar. Bentar, dua Pak. bentar. Hari apa? Rabu ya? Iya Pak. Siapa nama? Pak. Hah? Rudi Perdana Pak dan Ariel Budiman Pak. Nomor berapa? Tak, Rudi nomor berapa? Nomor 7 Pak. 7. Hadir Pak. Nomor 8. Saya itu si satu lagi siapa? Muhammad Ariel Budiman Ariel Pak. Pak. Di Hah? bawah lagi Pak. Ariel. Di 14 Pak. Ini. Ya. Ya Pak. Makasih Pak. Ya. Ini foto dulu ya. Ini situ 1, 2, 3, 4 ya. 1, yang senyum ya. 2, 3, bentar. 1, 2, 3, 4 ya. Ini lagi loading ya. Itu lagi loading ya, lagi loading tu. Dah masuk, coba cek, dah masuk ya. Okey. Okey, kalau dengan demikian silakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Makasih, Sparta. Pak. Saya izin live Pak. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Izin live Ya, Pak. Pak. Sama-sama. Live, Pak. Ya, sama-sama.